Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning, Sir. Morning, sir. Oke, terima kasih. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang job application letter. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai job application letter. Ada yang tahu apa itu job application letter? Lamaran Tidak, Pak. kerja Ya. Iya, buat lamaran kerja, Pak. Oke. Job application letter benar untuk melamar kerja di suatu perusahaan atau di tempat kerja yang diinginkan oleh kalian. Yang pertama-tama yaitu pengertian job application letter. Job application letter merupakan perkenalan riwayat pendidikan, pengalaman kerja, dan achievement atau capaian. Di sini job application letter berbeda dengan cover letter, yang mana cover letter itu hanya surat lamaran kerja yang berisikan tentang data diri kalian. Sedangkan untuk job application letter, yaitu berisikan semua riwayat pendidikan, pengalaman kerja, dan semua capaian yang sudah diraih dalam kehidupan. Selanjutnya itu fungsi application letter. Fungsi application letter yaitu untuk menerangkan skills atau kemampuan, pengalaman kerja, dan tanggung jawab dari pekerjaan sebelumnya secara terperinci. Untuk selanjutnya itu struktur job application letter. Untuk struktur ini terdiri dari dua bagan, yaitu opening dan body. Untuk opening, yaitu yang pertama application information, yaitu informasi isinya berupa nama lengkap, kontak, dan alamat. Nama lengkap di sini yaitu nama lengkap sang pelamar kerja atau kalian sebagai pelamar. Kemudian kontak itu berisi bisa WhatsApp, nomor telepon, mungkin Instagram, dan media sosial lainnya. Untuk alamat di sini yaitu tentunya untuk alamat rumah kalian, tempat tinggal kalian saat ini. Untuk selanjutnya yaitu date, yakni tanggal berapa kalian menulis surat, yaitu tanggal berapa tepatnya kalian menulis surat tersebut. Karena surat tersebut bisa saja dapat diperbarui. Mungkin kalian mempunyai skill-skill yang baru, mungkin alamat kalian berubah, ataupun nomor telepon yang berubah. Kemudian yaitu recipient information, yaitu informasi mengenai penerima surat. Isinya berupa nama penerima, posisinya di perusahaan apa, nama perusahaan, dan kontak perusahaan. Di sini yaitu nama penerima. Nah, nama penerima di sini yaitu dimaksudkan tujuannya kepada siapa. Misalkan kepada HRD PT apa, atau kepada langsung ke atasannya yaitu manajer. Kemudian nama posisinya itu bisa saja berupa HRD, manajer, ataupun yang bosnya.
Yang kemudian yaitu nama perusahaan. Nama perusahaan di sini yaitu tempat tujuan kalian untuk melamar kerja, misalkan PT Kirana atau yang lain-lain. Yang terakhir yaitu kontak perusahaan. Kontak perusahaan di sini berupa misalkan alamat, nomor, misalkan ada nomor telepon, kemudian media sosial, dan yang terakhir yaitu biasanya ada di setiap perusahaan itu ada fax. Dan yang terakhir di opening yaitu greetings, yang ini berupa salam kepada penerima surat. Bisa menyapa dengan Dear Miss atau Dear Mister, yang kemudian dilanjutkan dengan nama orang tersebut. Misalkan Dear Mister Bayu, misalkan begitu. Oke. Selanjutnya itu masih di struktur job application letter. Tapi yang kedua ini yaitu berupa body. Yang berisikan pertama introduction, yang berisikan dengan nama lengkap, posisi saat ini sebagai apa, sebagai fresh graduate atau sudah mempunyai pekerjaan sebelumnya. Kemudian posisi apa yang dilamar dan dari mana mendapat informasi loker tersebut. Yang kedua yaitu self promotion, yaitu mempromosikan diri sebagai kandidat yang cocok untuk posisi tersebut. Bagian ini terdiri dari yang pertama yaitu skills atau kemampuan. Sebutkan apa saja kemampuan yang Anda punya selama bekerja atau berorganisasi. Jika seorang pelamar itu belum mempunyai pengalaman bekerja, maka bisa dituliskan apa saja yang membuat dirinya yaitu tampak hebat untuk melamar di posisi tersebut. Yang kedua yaitu berupa achievement atau capaian. Tulis capaian yang pernah diraih dalam kehidupan. Yang ketiga itu experience. Tulis pengalaman atau organisasi yang pernah dijalani sebelumnya. Misalkan pernah mengikuti organisasi di perkuliahan atau di sekolah SMA atau SMK-nya, itu bisa dituliskan saja. Yang terakhir yaitu value to the company. Kalian bisa menjabarkan apa saja yang bisa kalian kasih untuk perusahaan. Poin ini bisa membuat perusahaan tertarik dengan lamaran kerja Anda. Selanjutnya itu conclusion. Pada bagian ini ditulis kesimpulan apa yang diinginkan dari penulisan job application letter tersebut. Conclusion terdiri dari yang pertama yaitu expectation. Tutup surat dengan mengatakan ekspektasi pada perusahaan yang dilamar, berharap agar dikontak untuk ke tahap selanjutnya. Selanjutnya yaitu willingness to work. Tunjukkan kemauan buat berdedikasi dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu closing. Bagian paling bawah dalam surat yaitu berupa closing, yakni yang perlu ditulis yaitu pertama sign off. Kalian bisa menulis dengan sincerely atau yours sincerely. Kemudian signature, tulis tanda tangan di bawah sign off. Setelah itu tulis nama terang di bawah tanda tangan. Yang terakhir yaitu attachment. Setelah semua yang ditulis dengan beres, lampirkan CV yang ingin dikirimkan ke perusahaan. Dalam pembuatan ini yaitu terdiri dari
3 paragraf. Untuk paragraf yang pertama yaitu tadi untuk memberikan informasi pribadi kita sebagai pelamar dan posisi apa yang diinginkan dalam perusahaan tersebut. Untuk paragraf kedua dapat dituliskan mencantumkan keterampilan diri Anda serta prestasi-prestasi yang telah diraih untuk meyakinkan bahwa penulis cocok dengan posisi tersebut. Untuk paragraf ketiga yaitu pada bagian ini penulis meyakinkan kembali pada penerima bahwa penulis memiliki kualifikasi yang cocok dengan posisi yang dipilih serta berharap untuk dipanggil dalam interview. Ya, untuk yang paragraf terakhir yaitu closing, menyantumkan salam penutup, tanda tangan dan apa yang ingin membuat Anda ingin dipilih oleh perusahaan tersebut. Untuk penulisan job ini yaitu menggunakan bahasa yang formal tentu saja. Selanjutnya itu contoh dari job application letter. Oke, yang pertama yaitu di sini tertera yaitu nama pengirim atau nama pelamar. Kemudian yang baris kedua ini yaitu berupa alamat tempat tinggal sang pelamar. Kemudian ini yaitu tanggal berapa surat ini dibuat atau job application letter ini dibuat. Untuk yang kemudian yaitu untuk ini yaitu nama yang ditujukan untuk pengiriman surat ini. Kemudian ini merupakan posisi dari yang nama di atas tersebut. Kemudian yaitu ini nama untuk perusahaan, ini alamat. Kemudian yang ini yaitu berupa paragraf pertama yang berisi pembukaan. Untuk ini ditujukan kepada Mr. Suwarno. Kemudian ini salam pembuka. Yang paragraf kedua merupakan merupakan prestasi-prestasi yang pernah dimiliki sebelumnya. Kemudian paragraf 3 yaitu meyakinkan kandidat supaya bisa diterima. Kemudian yang paragraf terakhir yaitu salam penutup yang ditandai dengan tanda tangan dan nama lengkap dari sang pengirim lamaran. Oke, terima kasih. Untuk hari ini itu saja materi yang akan saya berikan kepada rekan-rekan. Untuk yang ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sudah jelas, Sir. So far, so good, sir. Oke, kalau tidak ada yang ya. Cukup jelas, sir. Sorry, jaringannya agak. Oh iya, tidak apa-apa. Itu. Oke, sepertinya sudah cukup jelas. Terima kasih atas waktu dan perhatian.
karena telah mendengarkan materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you for today. Salam, sir. Oke.